Katorang dari timur, tanpa matahari naik, katorang bisa dingin sama dengan embun di pagi hari, mar bisa juga panas sama dengan tarik matahari. Kalau ale dorang bikin baik, katorang akan berjalan dengan embun, mar kalau ale dorang bikin hal, nanti katorang keluar dengan tarik matahari, menyala sama dengan neraka. Salam darah kapitan, salam anak rantau asal Kisar, Kalwedo. Oke guys, kembali lagi bersama kami di podcast channelnya Petrus Mau Rusuh. Kalwedo. Ini. Guys, jangan lupa subscribe. Dan religius lagi, dan juga betul, ada konten agama. Berada pada kekuasaannya Pajajaran. Makanya antara Banten terkenalnya dengan Sunda ya. Sunda. Nah, siapa sih raja pada waktu kerajaan Pajajaran? Ayo kita lupa sejarah. Kerajaan Pajajaran. Bukan ada tuh di sinetronnya itu. Apa? Raden Kian Santang. Siliwangi. Ah, itu Siliwangi. Jadi kita itu berada di kekuasaan Raden Prabu Siliwangi. Yang pertama. Nah kemudian Raden Siliwangi itu, Prabu Siliwangi itu kan mempunyai anak perempuan. Siapa? Anaknya perempuan Prabu Siliwangi itu yang kemudian dinikahi oleh ayahanda dari Sultan Hasanuddin. Siapa anaknya Prabu Siliwangi? Anaknya Prabu Siliwangi yang perempuan adalah Rara Santa. Rara Santa itu dinikahi oleh Syarif Hidayatullah Cirebon. Syarif Hidayatullah Cirebon. Jadi yang konotasinya adalah Sultan Hasanuddin Banten itu adalah masih cucu daripada Prabu Siliwangi. Itu berkaitan dengan sejarah kebantenan. Nah kemudian terjadilah pergolakan perang saudara antara Banten dengan Cirebon. Karena pada waktu itu kerajaan Banten itu masih dikuasai oleh Ki Pucuk Umun. Ya, perang Pencapeluk. Yang terkenal dengan perangnya Perang Jago, Ngadu Jago. Jadi Ki Pucuk Umun itu bertarung dengan anaknya Pucuk Umun itu bertarung dengan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, tapi perangnya konotasinya adalah ini perangnya perang Ngadu Jago. Jadi Ngadu Jago ini jagonya bukan kayak jago-jago kita ya. Jagonya jago-jago sakti semua. Jagonya juga bisa terbang gitu, nggak tahu ya. Dan itu berlangsung 3 hari 3 malam. Nah kemudian Ki Pucuk Umun itu berhasil dikalahkan oleh yang sekarang menjadi Raja Banten. Siapa Raja Banten sekarang? Yaitu Hasanuddin. Ya. Nah kemudian pasukan daripada Ki Pucuk Umun itu kemudian, ini sejarah singkat aja ya, kalau sejarah secara panjang nanti ya 8 menit saja. Pasukan Pucuk Umun itu kemudian menyisir ke pesisir yang kemudian dikenal dengan warga Baduy. Nah warga Baduy itu adalah sebuah peninggalan daripada kerajaan Pajajaran yang merupakan bagian dari penggawa-penggawa kerajaan Ki Pucuk Umun. Makanya ada sejarah bahwasanya mengatakan bahwa suatu saat
Cibeo ke sana. Jadi makanya ada disebut namanya wilayah Baduy. Wilayah Baduy itu terisolir, ya, dia tidak mengenal karena memang mereka memegang sumpah amanah daripada Ki Pucukebun bahwasanya mereka akan tetap mempertahankan daripada kehasanahannya kerajaan Pajajaran waktu dulu. Sekarang kita perhatikan dulu warga Baduy. Warga Baduy itu menurut sebuah penelitian arkeolog itu adalah salah satu orang-orang yang berasal dari pantai. Karena dari segi pakaiannya nggak kayak kita ya. Kalau mereka pakaiannya agak ke atas. Itu ciri khas orang-orang pesisir. Terus yang keduanya mereka suka membawa tas lempang. Nah itu ciri-ciri orang khas untuk yang berada di pesisir pantai. Nah jadi sejarah singkat. Kemudian, nah ini yang menarik. Sebelum terjadi pergolakan di Banten, ya, sebelum terjadi pergolakan di Banten ini akan merujuk kepada cikal bakal lahirnya Debus di Banten. Nah, bagaimana cikal bakal lahirnya Debus di Banten? Nah, sekarang kita kategorikan menjadi 3. Biar teman-teman tahu, apalagi yang akan membawa oleh-oleh dari Kang Ade di sini. Ada 3 kategori orang-orang sakti di Banten. Ya. Pertama itu adalah pendekar. Yang keduanya adalah Jawa. Yang ketiganya adalah centeng. Centeng bukan genteng. Kalau genteng itu ya. Nah sekarang mungkin kalian pernah nggak nonton film-film kolosal? Enggak. Apa itu? Raja. Iya. Saya betul sepuh gitu ya. Gitu ya. Tapi itu jangan dikasih lah, mereka membuat sebuah sinopsis film itu merupakan dari saduran-saduran sejarah-sejarah Banten, betul. Jadi mereka membuat alur cerita itu memang sesuai dengan sejarah, walaupun ya kita lebih senang nonton filmnya Andi gitu. Lebih senangnya nonton filmnya Ku Menangis gitu kan, sinetronnya begitu. Nah, ini cikal bakal lahirnya Debus di Banten. Ada pendekar, ada Jawa, ada centeng. Apa sih yang membedakan 3 kategori ini? Ada yang tahu? Pendekar itu didefinisikan adalah seorang santri yang belajar ilmu keagamaan dan kemudian dibekali dengan ilmu bela diri dan ilmu kanuragan pendekar. Yang pertama. Yang kedua adalah jawara. Jawara ini tidak nyantri, tapi dia terinspirasi ingin belajar untuk ilmu kanuragan itu sendiri. Jadi mereka bergurulah kepada para guru-guru yang ada di Banten, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang sakti juga. Nah contohnya siapa? Banyak, Pelor, Jaka Sembung, ya kan? Si Buta dari Gua Hantu. Itu si Buta dari Gua Hantu itu judulnya adalah Jawara. Ya, si Buta dari Gua Hantu, terusnya pendekar Halilintar, itu namanya Jawara. Tapi kalau santri biasanya itu dikategorikan karakteristiknya dia pakai peci, pakai piyama, pakai sarung. Yang kedua siapa? Pitung, Jampang, Markelor. Nah, itu dia kategorinya adalah pendekar. Kalau Jawara pakaiannya
nggak nurut gitu loh, sehingga dia ikut pada zaman penjajahan koloni yang kemudian dia menjadi antek-anteknya company. Itu namanya centeng. Kita kasih ke belakang dulu film-film kolosal. Ada kan kadang-kadang yang gayanya gaya jawara tapi membela para company. Ada ya? Buka batang tempe gitu di pasar gitu kan. Nah, Ya guys, ini kegiatan kita di hari ini, di mana kami telah selesai mengikuti kegiatan di Nusantara di hari ini guys. Hai guys. Iya, kenalin nama aku Nama Lia. siapa? Nama Dari siapa, mana? cantik? Aku dari Makassar. Saya dari Medan. Yuni dari Jambi. Ayo kenalkanlah nama-nama kalian. Ya. Aku dari Aceh.